Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizul ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan lidawil qulubil absar wal i'tibar alladzi qadha man istafahu fahadhihi dar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Salim beserta keluarga, juga beserta putranya Ananda Akhinal Fillah Al-Mukarram Al-Ustadzul Fahmi Ahmad, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Jarkasih, seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah. Mudah-mudahan semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para asatid malam hari ini hadir di antaranya Al-Ustadz Ahmad Khalil Rahman, Al-Ustadz Sahil, Al-Ustadz Rian Sahajami, dan tentunya segenap seluruh para jamaah sekalian, baik jamaah Jamiatul Muhibbin, jamaah Risasmi, Irmal, juga jamaah Nurul Fajri, dan juga jamaah Hidayah, ikhwan dan akhwat yang malam hari ini hadir, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya malam ini, atas izin dan takdirnya Allah kita bisa dipertemukan, kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian rutin malam Kamis Majlis Ta'lim Jamiatul Muhibbin. Semoga dengan kehadiran kita dan duduknya kita malam hari ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semoga hadir dan duduknya kita menjadikan asbabiyah Allah ampunkan segala salah dan dosa kita. Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, istiqomah di dalam beribadah, dikuatkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan, keselamatan di dunia dan kelak nanti ketika Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat yang kita baca terkait dengan pembacaan melalui qasidah, solawat yang kita lantunkan ataupun solawat yang kita ucapkan, semoga senantiasa kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Berharap kelak nanti kita di yaumil jada ingin mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pesan yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Apa pesan Rasulullah? Pada dasarnya pesan ini disampaikan kepada sahabatnya Abi Dzar Al-Ghifari, akan tetapi pada umumnya adalah untuk umatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, ya Abi Dzarin, jadidu sabinatil fa innal bakhral amik. Wahai Abi Dzar, benahi, betulkan, rapihkan atas kapalmu, fa innal bakhral amik, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Apa yang dimaksud oleh baginda Rasul pesan tersebut? Ai ahsinun niyah, artinya perbaiki niatmu di dalam mencapai dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam hari ini kita hadir dan datang, kita niatkan karena Allah, bukan karena sesuatu. Pal insya Allah kalau malam hari ini kita hadir dan datang dengan niatan untuk mencapai ridhonya Allah, ini semua tentunya segala apapun harapan dan cita-cita kita akan terkabulkan. Kenapa? Sebab kita udah dapat ridhonya Allah. Terkait dengan pekerjaan apapun, amalan apapun, perbuatan apapun, selama itu kita niatkan lillah, karena Allah, lalu Allah ridho atas apa yang telah kita perbuat, maka tentunya segala cita dan harapan, keinginan akan terkabul atas izinnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Bang, kita niatkan datang dan hadirnya kita ingin mencapai ridhonya Allah. Sebab orang kalau beribadah terkait dengan amal ibadah kepengen mengharapkan pahala, kurang bagus. Jangan pernah kita beribadah kepengen dapetin pahala. Sebab kenapa? Sebab kalau kita beribadah kepada Allah kepengen dapetin pahala, ibarat kata gawe belon gaji udah minta. Sebab kalau kita beribadah kepada Allah pengen dapetin pahala, gak dapat ridho Allah, maaf, jangan harap bisa dapat surganya Allah. Kita nih masuk surga bukan karena dari pahala ibadah kita, bukan. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala kalau ngarepin, ngandelin dari sholat kita, jangan harap bisa masuk surga. Kita ngandelin masuk surga Allah, ngandelin dari amal ibadah puasa kita, sodako kita, zakat kita, haji kita, jangan harap bisa masuk surga. Nih, satu kisah, satu riwayat, ada seorang yang soleh, selama dari mulai balik sampai ajal datang gak pernah berbuat maksiat. Kerjaannya ibadah sama Allah. Hidupnya di hutan belantara yang tidak pernah bertemu dengan manusia-manusia. Makanannya bukan makanan biasa, dedaunan, buah-buahan yang ada sekitar situ dia makanin. Siang malam takarrub kepada Allah. Dari mulai balik sampai dia menemukan ajal. Suatu ketika meninggal dunia orang soleh tersebut. Meninggal dunia, kata Allah, ya malaikat rahmah, masukkan surgaku hambaku atas rahmatku. Tapi orang yang soleh ini mendakwah, ya Rob, saya kan ibadah takarrub kepadamu dari mulai saya balik sampai saya menemukan ajal, maksiat tidak pernah, berbuat kerusakan kagak pernah, bahkan jangankan perkara yang haram, yang makruh tidak saya lakukan. Saya ingin masuk surga dengan pahala atas apa yang saya perbuat, ya Rob. Dengan kesolehannya, merasa ibadahnya benar, nggak pernah bermaksiat, mendakwah kepada Allah. Oh, kamu ingin masuk surga dengan pahala ibadahmu? Iya ya Rabb. Panggil malaikat oleh Allah, timbang, bandingkan dari hasil ibadah yang dia perbuat dari mulai balik
sampai dia menemukan ajal kematian, ditimbang dengan satu nikmatku, kata Allah, satu nikmat mata saja. Setelah ditimbang, lalu apa yang terjadi? Ternyata timbangan itu lebih berat kepada satu nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau terkait dengan semodel begitu yang ibadahnya saja kadang-kadang kena, kadang-kadang kagak, yang sekalipun beribadah kadang-kadang tidak khusyuk, jadi jangan harap bisa masuk surganya Allah dari ladang ibadah kita. Ini sangat menentukan rahmatnya Allah. Lalu bagaimana untuk mencapai rahmatnya Allah? Gapai ridho Allah. Bagaimana untuk menggapai ridho Allah? Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Apa itu? Ibadah. Apa itu ibadah? Al-Imamul Ghazali mengatakan qaidah ibadah itu adalah al-ibadatun ismun jami'un lima yuhibbuhu wa yardahu qawlan au fi'lan. Al-ibadatun ismun jami'un lima yuhibbuhu. Ibadah itu adalah satu nama yang terkumpulkan dari setiap amal dan perbuatan, pekerjaan dan sebagainya, yang ketika itu dilakukan mendapatkan keridhaan Allah, yang ketika itu dikerjakan menjadikan kecintaan Allah. Kaulan, baik dari segi ucapan au fi'lan, ataupun dari segi tingkah dan kelakuan, selama itu kita lakukan lalu ada dalam ridhonya Allah, maka itu dikategorikan ibadah. Maka ibadah itu ada dua, ada yang sifatnya hablum minallah, ada ibadah yang sifatnya hablum. Pada hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita mengatakan bahwa sesungguhnya diwajibkan dan diharuskan kita untuk beribadah. Dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian memusyrikkan selain daripada Allah. Artinya jangan pernah menyembah, jangan pernah ibadah kepada selain Allah. Artinya jangan pernah tidak taat dan jangan pernah tidak patuh kepada selain Allah. Kudu patuh dan taat dengan melalui ibadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan sesungguhnya ketika kehidupan yang dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan yang kita jalani, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan. Hidup ini kan gak terlepas dari dua unsur. Ketika ada hak, ketika ada kewajiban, pasti ada hak yang akan Allah berikan. Pada hakikatnya hak-hak kita itu sudah dikasih oleh Allah. Apa hak-hak kita dari Allah? Kenikmatan-kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita. Terkecil sampai terbesar, itu semua kenikmatan diberikan oleh Allah sebagai hak kita sebagai seorang hamba. Tapi ingat, ketika ada hak, maka di situ ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Jangan kepengen haknya doang, kewajibannya ditinggalkan. Allah marah, Allah murka. Jangan kita minta kepada Allah rizki, minta nikmat kepada Allah, lalu perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah kita kerjakan. Ibarat kata umpama orang kerja, kata bosnya, woi kamu karyawan kerjain ono, harus dikerjakan. Kalau kau ingin mendapatkan gaji, kerjakan, dikerjakan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh bos kita, kira-kira bos kita seneng apa kagak? Seneng. Nanti haknya gaji itu akan diberikan. Jangan kita minta gaji kepada bos kita, kepada atasan kita, lalu kerjanya nggak bener, kerjanya nggak beres.
Jangan kita banyak minta kepada Allah sementara kewajiban kita sering kita tinggalkan. Sholat sering kita tinggalkan, ibadah kepada Allah sering kita tinggalkan, kemaksiatan larangan Allah sering kita kerjakan. Tetapi kita minta kepada Allah, ya Rob saya pengen hidup bahagia, ya Rob saya pengen hidup tenang, ya Rob saya ingin hidup sejahtera. Tapi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kita tinggalkan. Maka jangan harap bos bakal ngasih gaji yang maksimal. Kalau terkait dengan pekerjaan barangkali dipecat, itu konsekuensinya. Ini yang kita khawatirkan ketika Allah murka atas apa yang Allah perintahkan tidak kita kerjakan. Allah murka, Allah marah. Khawatir ajab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir sekarang ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di luar nalar manusia. Belum kemarin banyak para alimul ulama, para kiai yang lurus meninggal dunia. Ini emang sudah menjadikan tarikh perjalanan kehidupan alam dunia seperti itu. Yang kita saksikan bukan hanya di Indonesia, di luar dan seluruh dunia terjadi kejadian-kejadian semacam itu. Ini membuktikan sesungguhnya kenapa? Artinya Allah senantiasa, kata baginda Rasul, akhir zaman ini nanti akan muncul kematian-kematian yang mendadak dan banyak. Lalu ketika zaman akhir Allah akan angkat ilmunya Allah. Tapi cara Allah mengangkat ilmunya bukan sekaligus. Tapi apa? Yagbidul ulama. Dicabutnya para ulama-ulama, ahli-ahli ilmu. Jadi makanya akhir seperti itu. Kenapa Allah terjadikan ini? Karena tujuannya sebagai pembelajaran buat kita. Barangkali kita banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah yang kita tinggalkan, banyak perintah Allah yang sering kita lalaikan sehingga Allah murka. Banyak pekerjaan yang diperintahkan oleh bos kita banyak leha-leha sehingga bos kita marah ketika kita kerja. Ini kehidupan. Maka ada hak dan ada kewajiban. Ketika hak itu kita terima, kewajiban harus kita jalankan dan kita kerjakan. Berangkat dari itu semua, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan terkait dengan kewajiban itu, maka Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, jadidu safinatil fa'innal bakhral amik, ay ahsinun niyah, perbaiki niat kita dengan harapan liyahsilul adrakallah, ingin mendapatkan daripada ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita niatkan agar kita dapat ridhonya Allah, duduk di majlis taklim, duduk di tempat kebaikan. Mudah-mudahan majlis taklim Jamiatul Muhibbin yang malam hari ini dimulai kembali, dilanjutkan kembali, semoga senantiasa bisa istiqomah, amin. Kita pun yang hadir juga bisa istiqomah, amin. Dan semoga senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah. Guru-gurunya juga, pimpinannya Al-Ustadzul Fahmi Ahmad biar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya pun biar pada berkah semua, biar jembar rizkinya, biar lapang rizkinya, biar mudah kasabnya, biar semoga senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pesan terakhir kepada seluruh para jamaah sekalian, jadikan ajang silaturahmi dalam wadah majlis taklim. Insya Allah ada dua kemanfaatan yang akan kita dapati: menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah, yang kedua kita hadir di majlis ilm. Mudah-mudahan dua kemanfaatan ini akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar muttaqin, benar-benar patuh dan taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.